وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أولياء خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وروحه وارضاه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن حق علينا ولأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء من الغد خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب باسم المصطفى شون النعينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Ibris yang insyaallah malam ini ayat 225 pada surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang mengurus makhluknya. Ini kita terus yakin bahwa Allah ini adalah segala-galanya bagi kehidupan manusia. Allah ini maha hidup, ya. Untuk apa? Untuk mengurus makhluknya. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, mengurus makhluknya tanpa bantuan dari orang lain. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan oleh makhluknya. Justru kalau Allah butuh bantuan pada makhluknya, berarti Allah ini makhluk. Allah maha perkasa, maha kuasa, maha tinggi, maha luhur. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandinginya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandinginya. Allah mampu mengurus semua jagat raya ini dan tanpa dibantu oleh makhluknya. Allah membuat langit tanpa tiang dengan berlapis-lapis langit. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau disandingkan dengan tuhan-tuhan yang lain, apakah Tuhan-Tuhan yang lain mampu menciptakan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun Tuhan yang lain yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan kehidupan manusia. Adakah Tuhan yang lain yang bisa menciptakan bumi sebagai hamparan manusia? Tentu tidak akan ada yang mampu.
Apalagi Tuhan-Tuhan yang lain hanya berupa patung. Kalau Tuhan berupa patung, apakah dia bisa bicara? Tidak. Bagaimana kekuatannya? Tidak punya kekuatan. Kalau dipindah ya bisa dipindah. Dan lantas sesuatu yang bisa digerak-gerakkan kemudian bisa disembah oleh makhluk yang lain. Ini secara nalar, ya, tidak rasional seperti ini. Ini dalam kajian Islam, ya. Secara nalar tidak masuk akal seperti ini. Maka kalau kita bicara Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah tidak terbatas dan tidak ada yang membatasi, maka ini adalah di luar kemampuan manusia. Loh, kalau ada Tuhan kok sama dengan kemampuannya manusia, gini buatan Tuhan, buatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyampaikan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada sesembahan yang patut disembah yaitu zat yang maha hidup dan yang mengatur makhluknya. Makhluknya di alam jagat raya ini diatur oleh Allah sendiri. Allah. Bagaimana dengan malaikat yang membantunya? Tanpa bantuan malaikat pun Allah mampu. Justru di sini letaknya Allah mampu untuk melakukan dan Allah mampu tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti lantas ada malaikat ini kemudian Allah butuh bantuan, tidak. Justru Allah mengantar menyuruh malaikat itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat ngantuk, wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, kalau manusia ya punya rasa ngantuk, punya tidur. Ini bedanya Allah dengan manusia. Loh, kalau Allah punya rasa ngantuk berarti Allah sama dengan manusia. Kalau Allah sama dengan manusia berarti Allah itu makhluk. Nih. Segala sesuatu yang bisa dipersamakan dengan manusia yang baru adalah makhluk. Nah, sedangkan Allah ini qadim, ya. Wujudnya Allah tanpa ada yang membantu. Qidam Allah itu terdahulu, tidak ada yang mendahului dari Allah Subhanahu wa taala. Baqa, ini sifatnya Allah kekal, tidak ada yang langgeng kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah langgeng, bumi pun tidak akan pernah langgeng, langit pun tidak akan pernah langgeng. Kalau sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya bumi dan langit ini akan hangus, ya. Ini kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan kiamat. Adakah Tuhan-Tuhan yang lain yang mampu menciptakan kiamat? Tidak ada, ya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamat itu pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan bagi kita. Karena ini sudah dituangkan dalam Al-Qur'an Karim. Hanya kapan kita nunggu kiamat, wallahu alam, Allah yang tahu. Ya. Ini termasuk rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau tanda-tanda hari kiamat ya hari ini sudah muncul. Nih. Hari ini sudah muncul. Banyaknya manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari tanda-tanda. Ya. Banyaknya orang yang berdusta, ini bagian dari tanda-tanda bahwa kita ini sudah di penghujung yaum, ya. Pada suatu saat tinggal nunggu kapan kiamat itu datang, dan seburuk-buruknya manusia itu yang menangi kiamat nanti itu, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai, menguasai apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Niki. Allah mampu menjangkau apa yang ada di langit. Loh, kalau makhluknya Allah mampu enggak? Hanya sampai orang-orang yang ahli astronot, ya. Dia di langit, paling langit yang tingkatan pertama, mampu enggak menembus langit yang langit 7? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pahami dan kita pikir bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada yang menjangkau, ya. Allah memberikan teknologi pemikiran-pemikiran kepada manusia agar kita ini disuruh berpikir kepada
apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manusia memikir zatnya Allah, tidak akan mampu. Maka hadis Rasul menyampaikan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru li dzatih. Berfikirlah kamu terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berfikir tentang zatnya Allah. Berfikir tentang zatnya Allah tidak akan mampu. Ya. Di mana Allah? Kalau ada pertanyaan di mana Allah, membingungkan kan bagi kita ini. Aina Allah, di mana Allah? Kalau orang menjawab Allah fi ayyi makan, berarti Allah itu bertempat. Ya. Boleh, tapi tempatnya Allah tidak sama dengan tempatnya makhluk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, tetapi singgasananya Allah tidak sama dengan singgasananya makhluk. Ya. Begitu kuasanya Allah sehingga tidak ada yang sama dipersamakan dengan makhluk. Loh, kalau Allah tempatnya dipersamakan dengan makhluk, berarti Allah tidak ada bedanya dengan makhluk. Ini kalau mengkaji tentang ketauhidan ini harus hati-hati. Ya. Jadi kalau akidah kita ini akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf, ada sifat wajibnya Allah yang 20. Ini kita yakini, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan seterusnya. Ini sifat-sifat Allah semua. Tetapi ada ketauhidan Allah yang sifat Allah itu tidak ada batasnya. Ya. Innallaha huwal ghafurur rahim, innahu huwas samiul alim. Itu sifat Allah semua. Yang Asmaul Husna itu ada yang ya sifat Allah. Tetapi bagi kita ketauhidan kita yang wajib kita ketahui ada 20, yang mokhal ada 20, yang jaiz ada 1. Nah ini kita pahamkan pada putra putri kita sehingga tidak salah cara kita menjawab aina Allah, di mana Allah. Ya. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Keberadaan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Berarti Allah itu menguasai semua makhluknya. Di dalam jiwa manusia ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa miliar manusia yang ada di dunia, Allah menguasai semua makhluknya. Nah, ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas dan tidak ada yang membatasi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi manusia. Berarti dalam jiwa manusia ini ada sifat ketuhanan yang harus kita yakini, yang menancap dalam kalbu kita. Allah adalah segala-galanya dan tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketauhidan itu penting kita ajarkan pada anak-anak kita. Manusia hidup pertama kali yang harus dipenuhi dalam hidupnya adalah ketauhidan. Ibadah itu bisa terlaksana ketika tauhidnya mancep dulu. Loh, kalau tauhidnya tidak mancep pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa beribadah? Maka tujuan hidup yang pertama ini bukan beribadah kepada Allah, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala dulu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit, dan dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi. Perintah Allah itu juga mengena pada apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Untuk apa Allah menciptakan ini? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kita semua ini mengetahui. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Ini tujuan Allah menciptakan makhluk manusia yang pertama, yang mengenal Allah dulu. Baru kalau kita sudah mengenal Allah, Allah adalah zat segala-galanya, kita yakin, kita tancapkan pada hati kita, tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baru ketauhidan kita kuat, kita bisa menjalankan syariah atau ajaran Islam. Maka yang kita pahami di dalam Al-Quran ini paling tidak minimal 3 hal. Yang pertama bicara tentang ketauhidan.
Yang kedua, kalau tauhid kita kuat, kita yakin pada Allah, tentu kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah berarti ajaran Islamnya kita laksanakan, sholatnya kita laksanakan. Maka Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tahapan kedua. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas manusia ini untuk dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia yang kedua ini ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang mau bisa beribadah kepada Allah tanpa menguatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki harus kita pahami. Ya. Ibarat bangunan itu, masjid ini tauhidnya adalah pondasinya masjid ini. Kalau manusia itu ketauhidannya kuat, kalau masjid ini pondasinya kuat, di tingkat berapapun akan kuat, di tempat angin apapun akan kokoh, tidak akan runtuh. Ini gambarannya kalau ketauhidan manusia itu kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan manusia akan semakin kuat. Digoda oleh manusia yang lain untuk mengkufuri nikmat Allah, dia tidak mau, yakin bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketauhidannya kuat, insya Allah manusia itu semakin kokoh keimanannya, semakin tumbuh baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau manusia itu akidahnya tidak kuat, ketauhidannya tidak kuat, maka ibadahnya ya mudah goyah. Ibadahnya datang Allah mudah goyah. Besok sholat, besoknya lagi tidak sholat. Nah ini ketauhidannya diukur kali ketauhidannya. Goyang, diajak pergi kemana ikut, ada minum minuman keras pesta, ikut minum minuman keras. Yang lain bawa wedoan, judi, ikut, terombang ambing. Ini namanya ketauhidannya masih belum kuat. Nah yang ketiga adalah akhlak atau tasawufnya. Kalau ketauhidannya manusia itu kuat, insya Allah ibadahnya ini sergap. Kalau ibadahnya sergap, tauhidnya kuat, insya Allah perilakunya juga perilaku yang baik, moralitasnya atau akhlaknya juga menjadi baik. Sebaliknya, kalau ada orang itu moralitasnya tidak bagus, sholatnya juga jarang-jarang, mesti pondasinya ini tidak kuat. Niki yang harus kita pahami dalam membangun, membentengi diri kita ini. Kita kuatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ini adalah segala-galanya bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala menguasai apa yang ada di bumi. Hukum-hukum Allah ada di langit, hukum-hukum Allah juga berlaku di bumi ini. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini ya ini merupakan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan manusia ini juga bagian dari apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ke sini ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, saya pun tidak bisa ada di sini. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di hadapan makhluknya. Allah tidak tidur. Apa yang dilakukan oleh makhluknya Allah tahu. Apa yang ada di depannya Allah tahu. Allah tidak tidur. Kalau ada manusia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, wes kono sing weruh, dia lupa bahwa Allah ini maha melihat. Oh, tidak ada yang mendengarkan kok. Dia lupa bahwa Allah ini maha mendengar.
Ini kadang-kadang dilupakan oleh orang-orang ini. Dia melakukan maksiat di luar pulau, di luar kota, nggak ada yang tahu ini. Tidak ada yang tahu. Di rumahnya tidak ada yang tahu, di kampungnya tidak ada yang tahu. Suatu saat Allah akan memberitahukan, pasti Allah akan memberitahukan lewat makhluk yang lain. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dia menganggap bahwa tidak satu pun keluarganya tahu, pada suatu saat Allah akan menunjukkan lewat siapa? Mungkin lewat temannya, keluarganya. Ya. Lewat temannya, keluarganya bisa jadi. Atau lewat keluarganya sendiri. Kadangkala pergi di mana orang itu berada, loh ternyata dia tahu. Ini Allah akan menunjukkan seperti itu. Jadi kejahatan-kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh manusia secara tersembunyi, maka Allah suatu saat akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan. Ya. Maka di dalam suatu hadis itu kan dijelaskan, termasuk kematian manusia itu tergantung kepada kebiasaannya. Ini wong ahli ibadah kematiannya ya dia biasanya, kalau ahli sholat ya kematiannya dia tidak pernah meninggalkan sholat. Orang mati tergantung pada kebiasaannya. Kebiasaannya meso-meso ya. Mati ini nanti itu di akhir hayatnya ya meso-meso. Nek biasa orang itu istighfar terus, maka di akhir hayatnya ketika akan dipanggil oleh Allah, dia istighfar terus. Dia mendekatkan diri kepada Allah terus. Semua manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak meninggalkan dunia ini. Hanya kita ini tinggal menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita persiapkan, kalau kita punya kesalahan kepada orang lain ya segera kita mohon maaf kepada orang lain. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita segera beristighfar, bertobat datang Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal-amal kebaikan untuk bisa menutup, menghapus kekurangan-kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki harus kita pahami. Tidak ada manusia yang kekal selamanya di dunia. Tidak ada manusia yang kuat. Ketika menjadi masih anak fisiknya kuat, usia remaja semakin kuat, usia 30 gagah perkasa, usia 40 puncaknya ini ya. Manusia itu puncaknya itu ada di usia 40. Kalau usia 40 ini jaya, ya insya Allah kedepannya jaya. Kalau usia 40 ini usaha apapun susah, ya biasanya tidak ada kemajuan. Ini usia menentukan, ini usia 40 itu. Nah kalau sudah usia 40 fisiknya sudah mulai lemah, ya lambat laun mulai lemah. Usia 60 di kamar mandi minta diantar, ya makan. Usia 70 makan mulai disuapin sama anaknya, ya kembali kepada anak lagi. Orang tua itu kembali kepada anak. Maka manusia tidak boleh sombong seperti ini, ya tidak boleh sombong. Apapun yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat pencatat amal raqib dan atid. Ini bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban ini bulan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dzalika syahru yaghfulun nas, dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhan. Padahal di bulan Sya'ban ini terdapat beberapa keistimewaan, tetapi pandangan manusia ketika masuk di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai di bulan Rajab, pandangannya bukan ke bulan Sya'ban tetapi ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang Allah menyebut nama bulan itu adalah ya di bulan Ramadan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tidak ada bulan yang lain yang disebut oleh Allah kecuali bulan Ramadan. Nah padahal di bulan Sya'ban ini ya, semua amal ibadah manusia akan dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika
amal-amal ibadah ini dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid kepada Allah, Rasulullah ini senang kalau amal-amal ibadahnya ini dilaporkan dalam kondisi puasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila Allah Ta'ala fa uhibbu an turfa'a amali wa ana asumu. Ini hadis sahih loh nggih. Jadi kalau ada orang tidak mau dengan peringatan Sya'ban dan lain sebagainya, ini mereka tidak membaca hadis ini. Amal kita sedaya ini dilaporkan di bulan Sya'ban, ya bulan ini. Kalau hariannya bulan apa? Ada laporan harian, ada laporan mingguan. Kalau hariannya ba'da subuh, ada yang mengatakan ba'dal asar. Kalau mingguannya dilaporkan kepada Allah adalah Khamis, yaumul Khamis. Kalau tahunannya ya bulan Sya'ban ini. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya itu, fa uhibbu an turfa'a amali wa ana asumu. Aku iki seneng nek amal-amal ibadahku dilapurno oleh malaikat raqib dan atid ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, aku iringi amal ibadahku dengan puasa. Siapa tahu kekurangan amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia ini bisa ditutup kekurangannya dengan ibadah puasa. Loh, karena ibadah puasa ini pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang tidak disebutkan pahalanya oleh Allah ya puasa ini. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang mengganjarnya, aku yang membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain disebutkan dirinci pahalanya. Membaca Quran dirinci. Okay. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim haq, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini siapa yang baca Quran maka pahalanya satu ayat, satu huruf ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Satu kebaikan al hasanatu bi asyri amsaliyah. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyebutnya bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Ini dirinci. Sama dengan ibadah sholat. Ibadah sholat pun Allah menunjukkan pahalanya. Ya Allah, hadis Rasul, as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Ini dirinci kan. Sholat jamaah ini sholat yang lebih utama, pahalanya berbeda dengan sholat sendirian. Ditikelkan oleh Allah Subhanahu wa taala selisihnya 27 derajat. Ini ditunjukkan oleh kalian Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasul. Pahalanya orang yang bersedekah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, napa niku? Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu butir, di mana satu butir ini tumbuh 77 cabang. Okay? Satu butir ini ada tumbuh 7 tangkai, dan satu tangkai ini tumbuh 100 biji. Nah, ini pahalanya orang-orang yang bersedekah. Nah, bagaimana dengan pahalanya puasa? Allah Subhanahu wa taala tidak memerinci. Maka Rasul senang berpuasa. Di bulan Sya'ban ini hampir Rasulullah ini puasanya penuh, kecuali 1-2 kali di penghujung bulan Sya'ban untuk membedakan, membatasi akhir bulan Sya'ban dan awal bulan Ramadan, sehingga tidak masuk di bulan Ramadan. Ini Rasulullah demikian ini. Nah, keistimewaan yang kedua di bulan Sya'ban apa? Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban semalam, tadi malam, mulai ba'dal maghrib sampai munculnya fajar, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, di langit dunia,
Untuk apa Allah turun? Memperhatikan makhluknya. Adakah makhluk saya yang beristighfar mohon ampun kepadaku, bertobat kepadaku? Tentu ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Adakah hamba-hambaku ini yang berdoa kepadaku untuk minta sesuatu? Andaikan ada hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Adakah hambaku yang ingin minta dikasihani? Tentu kalau ada hambaku yang minta dikasihani, akan aku kasihani. Ini di bulan nisfu Sya'ban ini, semalam itu. Maka kalau semalam nisfu Sya'ban, tradisi orang-orang tua dulu baca Yasin 3 kali. Nggih, itu mriki nggih ngoten nggih. Nah, nggih. Yasin yang pertama niatnya adalah dipanjangkan umur sebagai sangu ibadah. Yasin yang kedua dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang manfaat, yang barokah, yang luas untuk sangu ibadah. Yasin yang ketiga dikuatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan itu? Loh, kalau ditambah malamnya kita khataman Quran ya lebih bagus. Sholat tengah malam, qiyamul lail ya lebih bagus, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan ampunannya kepada hamba-hamba Allah yang mau minta ampun. Nah, niki kekuasaan Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak di hadapan makhluknya, wa ma khalfahum, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di belakang manusia, baik masalah urusan-urusan yang sirri termasuk urusan-urusan akhirat, Allah akan mengetahuinya ini. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nggih. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak mengetahui ilmunya Allah taala illa bima syaa, kecuali Allah mengendakinya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah. Nah, berarti Allah punya kursi. Niki maknanya di dalam tafsir kata ada yang memaknai ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu luas. Ada yang memaknai kekuasaan Allah itu luas. Ada yang memaknai keagungan Allah itu luas. Nih, ilmunya Allah itu luas. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Keagungan Allah itu tidak ada yang menyamainya. Ilmunya Allah atau kekuasaan Allah itu wasi'a kursiyyus samawati wal ard, meliputi apa yang ada di langit dan meliputi apa yang ada di bumi. Luas. Ini Allah maha luas. Ilmunya Allah tidak akan habis. Ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Sama ketika jenengan berinteraksi kalian Al-Quran, mengupas makna yang paling dalam Al-Quran, semakin banyak orang mengkaji Al-Quran, maka semakin banyak ilmu yang akan muncul. Ini ilmuannya Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, andaikan manusia itu menulis ilmunya Allah dengan tinta lautan, dijadikan tinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka andaikan lautan ini habis, maka ilmunya Allah ini masih banyak. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andaikan lautan itu menjadi tinta kemudian dibuat untuk menulis ilmunya Allah, tentu ilmunya Allah ini tidak akan habis. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah berat Allah Subhanahu wa taala memelihara keduanya langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung.
maha besar. Jadi ayat kursi ini luar biasa istimewanya. Ketika kula panjenengan sedaya memahami apa sih isi kandungannya ayat kursi ini, ternyata menguatkan keimanan kita. Isi kandungan ayat kursi ini berkaitan dengan keimanan kita, ya, berkaitan dengan jiwa manusia dan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami makna yang terkandung dalam ayat kursi ini, tentu di sini keagungan kemuliaan Allah nampak sekali. Berarti khasiatnya atau keistimewaannya ayat kursi ini luar biasa, ya. Maka dalam satu hadis, apa sih keistimewaannya ayat kursi ini? Man qara'a ayatal kursi min duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Sinten tiyang ingkang membaca ayat kursi setelah salat maktubah, lam yamna'hu, maka tidak ada yang menghalangi seseorang itu bisa masuk jannah kecuali kematian yang bisa menghalangi. Artinya apa? Kalau manusia ajalnya sudah tiba dan dia setiap harinya berinteraksi dengan ayat kursi, setelah sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, istiqomah membaca ayat kursi, maka jaminannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lho niki keistimewaan ayat kursi lho. Sama kali keistimewaan surat Al-Mulk Tabarok niku. Ya. Siapapun yang membaca surat Al-Mulk Tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ila akhir niku, nggih. Tiap malam dengan waca, insyaallah saudara tidak akan ada siksa kubur. Nggih. Malaikatnya takut. Sama dengan manusia yang berlalu berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim. Dia ahli Quran, ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran. Ketika di alam kubur, Quran ini menjadi temannya, menampakkan diri seperti orang yang gagah, yang ganteng. Ketika akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, Quran ini akan menggadap di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Disuruh keluar, tidak mau. Quran ini teman saya, ya, yang menemani hidupnya di dunia karena kita berteman dengan Al-Quran, maka nanti di akhirat pun akan ditemani oleh Al-Quran itu. Ini keistimewaannya Al-Quran itu seperti itu. Keistimewaannya ayat kursi seperti ini. Ketika kita semua ini membaca istiqomah, ya, setelah sholat maktubah kita membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh niki kadang-kadang sepele, kadang-kadang dilupakan oleh kita semua. Sama surat Tabarok 30 ayat. Nek panjenengan mantun maghrib, gak mantun maghrib, enggak ada waktu, setelah isya sempatkan. Kalau setelah isya enggak ada waktu, umpama belum ada waktu, mau tidur sempatkan. Ya, saman sempatkan. Nah, kalau tiap hari istiqomah lantas lupa satu kali, ya dibaca besoknya lagi, dibaca siangnya sebagai qodoknya karena istiqomah ini. Insya Allah yang seperti ini dalam hadisnya sahih loh, ya. Sahih hadisnya. Nah, makanya menawi kula menyampaikan ini hadisnya sahih, jenengan ikuti. Ya. Insya Allah jenengan tidak akan disiksa di alam kubur. Ya. Yang ahli tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah Quran itu akan menemani besok di akhirat. Ketika kita dibawa, digiring ke padang mahsyar umpama, ya, kita sudah pisah dari orang tua kita, pisah dari saudara kita, orang sudah mengupayakan dirinya sendiri, tidak ada orang yang menolong kita. Siapa yang menolong kita? Adalah Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya yang menolong kita ini Al-Quran Karim. Menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita punya kesalahan kepada Allah, Al-Qur'an ini akan membelanya. Nah, sama dengan ayat kursi ini. Keistimewaan ayat kursi ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ya. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan membaca ayat kursi ini sama dengan membaca 1/4 dari Al-Qur'anul Karim. Okay. Kalau baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Qur'an.
Kalau membaca ayat kursi ini sama dengan membaca 1/4 Al-Quranul Karim. Kalau 30 juz dibagi 4 berarti 7,5 juz. Dalam keadaan apapun, mau tidur umpama, ya kita sempatkan, kita membaca ayat kursi. Insya Allah dalam tidur kita ini tidak terganggu oleh makhluk-makhluk halus, tidak diganggu oleh setan, tidak ada was-was dalam jiwa kita. Tidur kita akan tenang, tidak digoda oleh setan, sampai kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah membaca ayat kursi akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu membaca ayat kursi, dimanapun, katakan di perjalanan, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus yakin, ini hikmahnya ayat kursi. Maka kita jadikan ayat kursi ini seringkali dijadikan oleh para ulama, ada tahlil mesti ada ayat kursinya yang dibaca. Jenengan istighosa mesti wonten ayat kursi ini yang dibaca. Jenengan dzikir mesti ada ayat kursi yang dibaca. Ini keistimewaannya ayat kursi memang luar biasa. Karena itu ayat kursi ini membicarakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di sini ini berarti kita meyakini, siapapun yang membaca ayat kursi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaannya atau karomahnya ketika kita membaca ayat kursi. Sebelum kita pergi kemanapun kita pergi, ayat kursi ini selalu kita baca. Orang yang mau meninggal pun ketika akan sakaratul maut ini seringkali dibacakan ayat kursi, maka sakarat mautnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah beristighfar, segala urusannya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuka pintu rizki. Nah, ini ayat kursi sedaya niki. Jenengan nak kamar mandi kok wedi was-was. Nah, niki sampeyan wacaken ayat kursi. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu takut kepada siapapun, yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita, bulu kita ini merinding umpama seperti itu. Ya kita baca ayat kursi. Oh, berarti ada makhluk yang lain di sana, ada jinnya. Lu jin itu di mana-mana. Di masjid ini ada jinnya. Makhluk jin itu lebih banyak, lebih besar jumlahnya ketimbang manusia. Dan jin itu diciptakan lebih dulu ketimbang manusia. Hanya alamnya yang berbeda dengan manusia. Alam jin, alam gaib, manusia di alam yang nyata. Nah, kalau orang manusia di alam nyata berteman dengan di alam jin, alam gaib, ya nggak cocok jenengan. Nek koncan kalau jin, sama nggak ngerti ditipu oleh jin. Jin kadang-kadang ya nakal. Jin ya nakal, kadang-kadang ya oleh sing apik, oleh sing nakal. Maka berteman ya dengan manusia, dengan jangan berteman jin. Nanti sama bisik-bisik sendiri, loh gendeng bewong itu kira-kira. Padahal dia mengenal jin itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita terhadap ayat kursi seperti ini. Ayat kursi berarti keagungan Allah, keagungannya Allah luas, kekuasaannya Allah luas, ilmunya Allah itu luas. Sehingga dalam kandungan ayat kursi ini terkait dengan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pahami. Setelah kita memahami kekuasaan Allah, oh manusia, jiwa manusia ini menjadi jiwa yang kecil, yang kerdil, semua itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.